Jis, Jis. Oke guys, sekarang kami lagi di percetakan Galaxy Grafika. Yuk langsung masuk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Khotimatul Husna Siregar dan teman saya. Nama saya Igo Flenceri Tonga. Nama saya Muhammad Hafifur Rahman. Oke guys, langsung saja nih. Langsung saja ya Bang, izin sebelumnya. Iya, silakan. Soalnya kami ini udah nggak sabar kan sama perjuangan Abang dalam mendirikan Galaxy Grafika ini. Sebelumnya kami mohon Abang perkenalan diri dulu. Iya, terima kasih. Siapa tadi namanya? Khotimatul Husna. Iya, Bang. panggilan Husna. Iya, terima kasih Husna. Yang pertama, Abang perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama Abang Khairul Ajemi. Saat ini Abang masih mahasiswa sama seperti kalian juga ya. Tapi bedanya Abang mungkin lebih di atas kalian. Abang lagi menyelesaikan S2 Abang, yaitu Magister Ekonomi Syariah, dan Abang juga mahasiswa dari UIN. Nah, boleh tahu ya Bang, berdirinya Galaxy Grafika ini dari tahun berapa gitu? iya, berdirinya itu dari tahun 2019. 2019 itu di tanggal 25 Juni 2019. Artinya ini udah mau masuk ke 3 tahun ya, 2022. Abang mulai merintis itu di semester 7 mau ke 8. Dan rumah Abang asal dari Langkat, yaitu di Kecamatan Salapian, di Desa Laulugur. Dan Abang juga saat ini tinggal di Medan, sekaligus mengembangkan usaha. Suka duka Abang sama menjalani bisnis ini. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi suka dukanya, yang pertama itu kita posisinya ada 2 fokus. Yang pertama, kita fokus pada kuliah kita. Artinya kita harus selesai juga kuliah kita. Nah, yang kedua, kita tentunya tidak hanya kita fokus pada kuliah, tapi kita harus fokus pada usaha kita. Yang pertama kali itu masih kita rintis. Artinya kita masih butuh pengembangan, butuh pelatihan, sehingga bisnis yang kita buat itu bisa berkembang lagi. Dan itu menjadi sebuah komitmen bagi diri Abang, bahwasannya dua ini harus berhasil. Kuliah atau akademik itu harus berhasil, dan usaha juga harus berhasil. Supaya mendapat tantangan baru, pelajaran baru, dan itu kita dapatkan supaya kita mandiri. Baik mandiri secara waktu, finansial, pengalaman, itu kita dapatkan ketika kita terjun langsung. Dan dukanya ya pasti ada hal yang ketinggalan. Nah, contohnya gini, ketika teman-teman kita sudah selesai perkuliahannya, itu kita Abang tidak menghitung itu terlambat, tapi itu menjadi salah satu keterhambatan ketika kita melakukan 2 fokus sekaligus. Artinya kita harus mempercepat waktu lah, membagi waktu antara waktu kuliah dengan waktu usaha. Nah, itu yang menjadi duka. Yang kedua, tentunya kita ketika membuka usaha itu kan tentu butuh pelatihan, pembelajaran lagi, sehingga kita paham bagaimana sih mengelola usaha kita, mengembangkan usaha kita supaya usaha yang kita kembangkan itu bisa berhasil. Kenapa Abang lebih memilih tempat menurut Abang itu lebih strategis di sini daripada di
eh, area perkuliahan atau perkampusan gitu. Oh gitu ya. Iya. Abang memilih tempat ini yang pertama, tempat ini murah gitu. Jauh lebih murah dibandingkan yang dekat kampus gitu. Iya. Tapi ini pasarnya adalah kawasan mahasiswa. Tidak terlalu jauh kampus dan tidak terlalu dekat dengan kampus. Artinya ini masih bisa dijangkau oleh mahasiswa. Dan abang fokusnya sih lebih fokus ke apa namanya, digital gitu. Kayaknya lebih banyak orderan tuh secara online melalui Instagram, WA lebih banyak. Kalau boleh tahu umur abang mulai merintis yang namanya Galaxy Grafika ini pada umur berapa gitu? Sebenarnya kalau untuk Galaxy sendiri abang umur 22 tahun. 22. Tapi abang dulu kan abang awalnya di Dinamika. Dinamika itu abang menjadi pemimpin perusahaan. Di situ awalnya. Mhm. Makanya abang bergerak di bidang percetakan karena abang secara tidak langsung ngerti tentang percetakan. Inspirasi juga buat kami mungkin karena umur segitu kebanyakan pada kami ini masih pada sekolah, masih mencari sesuatu yang mungkin bisa dikembangkan. Tapi kalau memang udah umur segitu ya menurut kami sih udah keren gitu, udah bisa menghasilkan sendiri. Kalau virus COVID itu kan sudah menyerang kita selama kurang lebih 2 tahun ya Bang. Iya. Apalagi bagi para pengusaha tuh, kan banyak yang mengalami penurunan. Nah kalau boleh tahu, apa kondisi Galaxy Grafika ini seperti apa sebelum waktu itu ya. sebelum COVID dan sesudah COVID terjadi? Jadi sebenarnya ya sebelum Covid itu memang udah ramai ya. Jadi abang buka itu kan di 2019 udah mau deket Covid gitu kan di 2020. Memang itu menjadi suatu kesulitan bagi yang memiliki usaha UMKM gitu kan. Dimana kita harus itu ya mengikuti perkembangan yang terjadi pada masa itu. Jadi memang itu menjadi kesulitan bagi kami juga khususnya di bagian percetakan di mana mahasiswa itu atau siswa itu udah jarang hadir langsung ya ke sekolah. Jadi mereka itu ada yang di kampung, ada yang pulang ke desa gitu. Sehingga mereka itu tidak ada apa namanya ya, melakukan kontak lah dengan kami atau semacam apa jual beli itu nggak ada karena mereka itu lagi di kampung dan tidak ada secara offline mereka masuk kuliah atau masuk kelas sehingga itu menjadi keterlambatan. Yang kedua, sebelum Covid itu udah mulai ramai-ramainya Galaxy Grafika sehingga dengan adanya Covid itu menjadi suatu apa ya, suatu bencana ibarat bencana bagi kami juga di mana ramai-ramainya jadi sepi gitu. Dan pada waktu itu juga kami pernah yang jualan kan percetakan awalnya itu kami bisa juga pada saat Ramadan itu kami jual kurma. Kami jual masker. Nah itu yang kami lakukan mengikuti perkembangan yang dibutuhkan di masyarakat. Jadi Bang, kalau boleh tahu setelah bagaimana tentang pendapatan Abang nih selama sebelum COVID dengan sesudah COVID dengan yang terjadi seperti ini? Iya, baik. Sebelum ini ya, sebelum COVID itu memang sudah rame-ramenya, tapi ketika COVID itu turunnya 50% dari pendapatan sebelum COVID. Jadi memang semua UMKM itu menjadi apa ya, menjadi turun drastis. Ada yang tutup, ada yang buka ya, ada yang mungkin pada waktu pandemi itu tutup, sekarang udah buka. Itulah yang kami lakukan. Kalau kami sih di Galaxy Grafika itu stabil, tidak tutup dan tidak tidak maju, tapi mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi sehingga kita mengikuti kebutuhan dari masyarakat. Nah, jadi yang kita lakukan adalah mempromosikan melalui media sosial, baik itu Facebook, WA, Instagram gitu. Jadi inilah yang kami lakukan di Galaxy Grafika. Berarti melakukan hal baru untuk menutup yang tadi itu ya Bang, Iya, karena benar. supaya bisnisnya itu tidak tutup seperti orang lain kan mungkin seperti itu Iya gitu. benar. Jadi kami lakukan tadi yang seharusnya nggak dijual di percetakan kami jual yang lain, Iya. masker. Pas Ramadan itu kami jual kurma. Itu yang untuk menutupi kestabilan tersebut gitu. Kalau boleh tahu nih Bang, modal Abang dalam membangun usaha ini seberapa gitu? Oh iya, kalau misalnya modal itu memang pertama kalinya kan abang buka di kos itu ya. Itu awal bukanya emang sama sekali itu modalnya hanya 5 juta gitu kan. Nah tapi kalau untuk membuka usaha di sini itu abang butuhkan modal itu 39 juta. Dimana abang memiliki 4 komputer itu komputer pertama awalnya second gitu. Baru
abang fokusnya sebenarnya bukan di fotokopinya, tapi di percetakan dan konveksinya. Jadi memang sebenarnya modal yang segitu menurut abang masih kurang. Kita butuh modal yang lebih banyak lagi, sehingga alat-alat yang dibutuhkan itu bisa terpenuhi di Galaxy Grafika ini. Jadi dari keuntungan situ kita membeli barang satu demi satu itu udah terpenuhi sih, seperti fotokopi, seperti CPU, monitor, komputer. Nah itu yang kami lengkapi. Berarti modalnya diputar-putar gitu ya Bang, Iya, untuk betul. memenuhi kebutuhan yang lain. Keuntungan itulah yang diputar untuk beli alat. Baik Bang, pertanyaan terakhir. Apa sih Bang menurut Abang nih tips untuk orang yang ingin membuka usaha seperti Abang? Iya, baik, terima kasih. Ini abang jawab ya. Jadi tipsnya untuk bagi pemula, yang pertama kita seorang pengusaha itu adalah berani mencoba. Kita seorang pengusaha itu nggak mungkin berhasil tanpa mencoba. Jadi awalnya itu coba dulu. Apa yang memiliki keahlian, kelebihan kita, atau keterampilan yang kita miliki, coba dulu. Nah, setelah kita coba, kita tahu pasar kita kemana. Kita coba pasar kita kemana. Ketika kita memiliki value ya, nilai pada diri kita, itu pasti ada orang yang membelinya gitu. Keahlian itu pasti ada orang yang membelinya. Jadi jangan pernah takut bagi teman-teman sekalian, ketika kita punya keahlian, keterampilan, coba buatlah itu menjadi sebuah bisnis. Misalnya nih, kita memiliki keahlian membuat kaligrafi. Nah, kita harus berani juga mempromosikan kepada teman-teman kita, masyarakat terdekat, ataupun teman-teman kampus kita. Nah, awalnya dari situ. Dari keluarga, teman terdekat, sahabat, itu kita promosikan. Dan mereka juga ketika kalian bagus karyanya, mereka juga promosi. Jadi bagi pengusaha, kalian harus berani mencoba. Nah, itu awalnya. Yang kedua, niatkan usaha itu menjadi menjadi suatu keberhasilan untuk kita. Kita kalau mencoba tanpa ada aku harus berhasil, itu hanya percobaan yang sia-sia. Jadi kita tanamkan pada diri kita, apa yang kita lakukan itu harus berhasil. Nah, sehingga ketika ada masalah yang kita hadapi di tengah ataupun di depan nanti, itu kita bisa selesaikan dengan baik. Nah, jadi kuncinya yang pertama berani mencoba sebagai pengusaha. Cobalah temukan skill atau keterampilan yang kita miliki itu menjadi sebuah bisnis. Sehingga itu tidak hanya untuk diri kita, tapi bisa untuk bermanfaat untuk orang lain. Nah, begitu. Berarti kuncinya berani mencoba dan optimis ya Bang. Iya, optimis bahwa kita berhasil. Ya, Benar. baik. Oke guys, mungkin itu aja wawancara kita hari ini. Terima kasih ya Bang atas waktunya. Iya, sama-sama. Semoga apa yang disampaikan dapat menginspirasi kita semua. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Bagi kalian yang butuh baju konveksi, plakat, dan peralatan perkuliahan, jangan lupa order di Galaxy Grafika. Jangan lupa ya.